Selamat sore saudara mahasiswa, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah dan kebijakan publik. Adapun tema yang akan kita bicarakan pada sore hari ini adalah dampak kebijakan publik. Sub-sub yang akan kita bahas, pemahaman dampak kebijakan, dimensi dampak kebijakan, harapan kebijakan publik, dan dampak serta dampak dan konsekuensi kebijakan. Kita lanjutkan pada pemahaman dampak kebijakan. Suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata itu disebutkan oleh DAI 1981. Semua bentuk manfaat dan biaya kebijakan, baik yang langsung maupun yang akan datang, harus diukur dalam bentuk efek simbolis atau efek nyata. Itu dimakan oleh Anderson 19. Perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dampak merupakan suatu perubahan yang nyata akibat dari keluarnya kebijakan terhadap sikap dan tingkah laku. Itu dikemukakan oleh J.E. Hoshio 2007. Dampak menghasilkan perubahan. Nah, di dalam dampak kebijakan publik itu juga menghasilkan beberapa perubahan. Nah, dampak yang sangat dipengaruhi adalah dampak fundamental. Di sini mengandung arti bahwa perubahan yang dilakukan pada kebijakan publik menyangkut visi misi organisasi pemerintah. Nah, bagaimana visi dan misi organisasi pemerintah itulah yang dimaksud dengan perubahan fundamental. Di sini mengandung arti bahwa perubahan yang dilakukan pada kebijakan publik menyangkut baik visi maupun misi suatu organisasi pemerintah. Radikal mengandung arti bahwa perekayasaan ulang kebijakan publik. Nah, di sini kebijakan publik itu bahwa ada perekayasaan ulang. Maksudnya kebijakan publik yang sudah diambil itu ada rekayasa secara ulang. Dramatik mengandung arti bahwa perubahan tidak dimaksudkan untuk menghasilkan perubahan yang bertahap. Sebaliknya justru menghasilkan perubahan yang sepatutnya merupakan terobosan baru yang berorientasi ke masa depan. Nah, di sini di mana perubahan tidak dimaksudkan untuk menghasilkan perubahan yang bertahap, tetapi sebaliknya justru menghasilkan perubahan yang sepatutnya merupakan terobosan baru yang berorientasi ke masa depan, di mana terobosan-terobosan itu adalah memiliki tujuan atau terobosan baru yang berorientasi ke masa depan. Nah, selanjutnya adalah menghasilkan perubahan proses. Artinya adalah sekumpulan kegiatan yang membutuhkan satu atau beberapa jenis masukan untuk menghasilkan keluaran yang memiliki nilai tambah bagi pelaksanaan kebijakan. Nah, itulah dalam segi proses. Selanjutnya, dampak pada masalah publik yang diarahkan pada orang yang terlibat. Nah, di sini bagaimana dampak daripada kebijakan itu berdampak pada masalah publik yang diarahkan pada orang yang terlibat. Kebijakan mungkin memiliki efek pada situasi atau kelompok lain seperti apa yang menjadi harapan. Efek ini disebut dengan eksternalitas. Nah, artinya efek-efek yang terjadi yang pada situasi atau kelompok lain seperti apa yang menjadi harapan, efek ini disebut dengan eksternalitas, di mana efek ini datangnya dari luar, eksternal. Nah, kebijakan mungkin berdampak pada masa depan serta kondisi saat ini, di mana kebijakan yang diambil bisa saja kebijakan itu berdampak pada masa depan yang akan dicapai maupun kondisi pada saat ini. Biaya langsung dari kebijakan merupakan komponen lain dari evaluasi. Nah, biaya langsung dari kebijakan merupakan komponen lain dari evaluasi.
Kebijakan mungkin menimbulkan biaya tidak langsung dari masyarakat atau sebagian dari anggotanya. Nah, kebijakan mungkin juga menimbulkan biaya yang secara tidak langsung dari masyarakat atau sebagian dari anggotanya. Dari dampak kebijakan itu diharapkan kebijakan bisnis lebih ramah. Artinya di saat kebijakan tentang bisnis apapun yang diambil itu semuanya memiliki nilai lebih ramah baik kepada pengusaha itu sendiri, baik kepada pelaku usaha itulah yang diharapkan. Kebijakan ketenagakerjaan lebih ramah artinya di saat ketenaga kerjaan dapat diserap di dalam suatu bisnis atau organisasi yang lain, maka kebijakan ketenagakerjaan ini diharapkan lebih ramah. Artinya apa? Di dalam peraturan-peraturan yang ada tentang ketenaga kerjaan itu akan lebih dipermudah, tidak dipersulit, sehingga tenaga kerja yang terserap itu memang benar-benar memiliki lebih ramah. Kebijakan lebih institutif, teknologi dan internasionalisasi, penegakan hukum dan keamanan. Nah, kebijakan di sini juga baik itu di bidang institusi, teknologi dan internasionalisasi, penegakan hukum dan keamanan dijamin secara hukum dan keamanannya. Kebijakan berpihak pada perempuan lebih ramah. Nah, di sini tentunya sering kita dengar dan kita saksikan baik itu melalui media massa bahwa kekerasan di dalam rumah tangga baik kepada perempuan yang sudah berumah tangga ataupun yang belum berumah tangga itu sering terjadi kekerasan. Nah, makanya di sini kebijakan mestinya berpihak pada perempuan lebih ramah. Lebih ramahlah kebijakan itu diambil bagi perempuan. Bagaimana bisa menjaga perempuan itu, perempuan atau wanita-wanita itu bisa menjalani hidupnya dengan baik. Kebijakan sosial lebih liberal. Kebijakan penanganan lingkungan lebih kuat. Nah, sering kita lihat di lingkungan, apalagi sekarang sudah memasuki musim penghujan, banyak daripada masyarakat yang tidak memperdulikan kebersihan lingkungan sehingga menyebabkan terjadinya banjir di sana sini karena banyak sampah-sampah yang menumpuk. Nah, disinilah kebijakan-kebijakan yang dampak daripada kebijakan diharapkan bahwa kebijakan yang diambil itu memang benar-benar menangani lingkungan lebih kuat. Kebijakan untuk melawan efek negatif dari inovasi teknologi dan transformasi ekonomi yang lebih kuat. Nah, efek negatif daripada inovasi teknologi tentunya sudah banyak kita temukan di masyarakat. Nah, bagaimana kita kebijakan-kebijakan ini bisa untuk melawan efek negatif daripada inovasi teknologi? Bagaimana? Kita ambil contoh, misalnya teknologi yang datang ini tentunya dari luar, kebanyakan dari luar. Nah, bagaimana kebijakan pemerintah memberikan memberikan batasan atau memberikan hak kepada ekspor barang-barang yang ada hubungan dengan teknologi itu lebih ketat, sehingga dampak daripada efek negatif dari inovasi teknologi ini bisa ditekan sedemikian rupa sehingga lebih sedikit berdampak bagi masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, dampak dan konsekuensi kebijakan. Nah, peningkatan kerja pemerintah atau pembuat dan pelaksana kebijakan. Di sini creating favorable enabling environment, menciptakan lingkungan pendukung yang menguntungkan. Nah, di sini bagaimana
dampak dari kebijakan dan konsekuensi dari kebijakan itu bisa menciptakan lingkungan pendukung yang menguntungkan. Yang menguntungkan bukannya menguntungkan untuk kepentingan pribadi, tetapi di sini bisa menguntungkan bagi masyarakat banyak. Itulah bagaimana menciptakan lingkungan pendukung yang menguntungkan. Nah, yang selanjutnya, developing democratic local governance, mengembangkan pemerintah lokal yang demokratis. Sebisa mungkin pemerintahan lokal dikembangkan secara demokratis. Itulah dampak yang diharapkan dan konsekuensi kebijakan. Bagaimana pemerintahan lokal itu secara demokratis? Artinya masyarakat memiliki hak demokratis. Tidak harus ditekan, tidak harus diarahkan, tetapi dia memiliki hak untuk menentukan baik itu suara dan apapun tanpa ada tekanan oleh pihak manapun. Building local governance capacity, membangun kapasitas pemerintah daerah. Nah, di sini dengan membangun kapasitas pemerintahan daerah, tentunya pelayanan kepada yang membutuhkan itu jauh akan bisa dilaksanakan lebih baik. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maksimalisasi kesejahteraan individu. Nah, di sini apabila individu sudah sejahtera, itu artinya masyarakat juga akan sejahtera. Memperluas pertumbuhan ekonomi dan konsumsi. Bagaimana caranya memperluas pertumbuhan ekonomi dan konsumsi? Pertumbuhan ekonomi bisa seperti kita lihat di daerah kita. Di sini pertumbuhan ekonomi bisa kita lihat dari hasil perkebunan, di mana di sini salah satu hasil daripada perkebunan di daerah kita sekarang ini benar-benar menjadi contoh, menjadi produk unggulan, sehingga dengan pertumbuhan ekonomi dan konsumsi pun dapat diperluas. Keberhasilan kebijakan paling baik diukur dengan meningkatkan jangka pendek dalam pertumbuhan ekonomi, profitabilitas, dan konsumsi. Pertumbuhan ekonomi akan memberikan manfaat bagi semua warga negara. Di sini sudah pasti bahwa apabila pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik, itu pasti memberikan manfaat, sudah tentu memberikan manfaat bagi semua warga negara. Tentunya manfaat yang akan bisa dinikmati baik dalam sektor ekonomi, pendidikan maupun kesehatan, itu sudah pasti warga negara pasti akan bisa menikmati. Institusi sektor swasta dan kekuatan pasar. Nah, sektor swasta juga memiliki kekuatan di pasar. Kita bisa lihat di dalam kehidupan sehari-hari, sektor swasta lah yang menggerakkan roda perekonomian yang ada di setiap daerah. Karena mereka dari sektor swasta itu memiliki memiliki kerjasama yang baik dengan sektor-sektor swasta yang ada di luar daerah, sehingga produk-produk yang harus dipasarkan itu memiliki kekuatan dari daerah satu menuju daerah lain. Itu sudah pasti produk itu akan bisa dimanfaatkan di daerah tujuan. Karena itu peran sektor publik harus dibatasi pada peran perencana strategi, kontraktor, dan manajer risiko. Nah, disinilah bagaimana sektor publik itu dibatasi pada peran perencanaan strategis, kontraktor, dan manajer. Selanjutnya, meningkatkan partisipasi masyarakat. Di dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ini, partisipasi masyarakat dalam merumusan kebijakan publik antara lain memberikan masukan atau pertimbangan baik secara lisan atau tertulis kepada pemerintah daerah untuk menjadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan publik. Nah, di sini juga untuk sebelum
kebijakan itu diambil, di sini diharapkan partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik memberikan masukan atau pertimbangan baik secara lisan atau tertulis kepada pemerintah daerah untuk menjadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan publik. Partisipasi dalam implementasi kebijakan ikut terlibat aktif dalam memberikan sumbangan pemikiran, tenaga, materi, dan bentuk lainnya guna memperlancar pelaksanaan kebijakan. Di sini juga partisipasi dalam implementasi kebijakan ikut terlibat aktif dalam memberikan sumbangan baik itu berupa pemikiran, tenaga, materi, dan bentuk lain guna memperlancar pelaksanaan kebijakan. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan, aktif dalam memberikan saran, teguran, laporan maupun keluhan berkaitan dengan kebijakan. Nah, itulah dampak dan konsekuensi dari pada kebijakan. Baiklah, materi pada hari ini Ibu cukupkan sampai sekian dan terima kasih.